Mamanya masuk, mau ke kamar, ternyata tuh kamarnya udah ada yang diri. Nanti rumah udah tergenang angker. Saya telusuri itu ternyata rumah itu bekas pabrik pembuatan peti mati. Pas saya lihat ternyata itu kuntil anak yang lagi ayun-ayunan pegang. Halo Kayla, Halo, Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Kay, sekiranya malam ini kita bakal nanya-nanya cerita mistis siapa ya, Kay? Apa ya? Aku juga penasaran. Kamu penasaran? Apalagi aku. Maka dari itu kita langsung undang aja yuk. Boleh. Kita gosok-menggosok. Wow, halo Kak. Halo. Ih, kenalan dulu yuk. Aku Kevas, Kak. Aku Ulan. Iya, silakan. Halo, Ulan. Nah, kakak nggak bingung Kak kita undang tiba-tiba di sini? Aku kaget banget tiba-tiba ada di sini. Ini di studio Alur Kehidupan nih Kak. Sebelumnya tadi emang kakak dari mana Kak? Tiba-tiba aja ada di sini. Dari Kayak aku rumah, kaget, bingung ya. Nah, berarti ini nih ada barang magic Kak. Yang aku panggil ini pasti semuanya memiliki penggalan cerita misteri dan mistis. Kakak punya ya? Ada. Waduh. Ada kita cerita. Pasti punya dong. Iya, Oman, Alur Kehidupan. Nah, boleh kakak mulai ceritain Kak penggalan cerita mistis yang kakak pernah alami. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Ulan Suciwanita, umur 37 tahun. Saya berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya bertempat tinggal di Pamulang. Oke. Ya. Tangsel ya Kak? Ya, Tangsel jatuhnya. Oke. Saya dulu pernah umur 14-15 tahun 2021. Ya, 2021. 2021? 2001. Oke, soalnya kalau 2021 udah memiliki anak kayaknya nggak mungkin ya Kak ya? 2001. Saya pernah jalan-jalan tamasya bukan tamasya ya. Jadi ke rumah kakek Uyut di Palembang. Oke. Berarti pada saat SMP ya Kak? Ya, SMP. Oh, oke, 14-15 tahun tuh. Itu kita di sana, tempat tinggal kita dulu panggung. Oh, rumah panggung. Rumah panggung. Full kayu tuh ya? Ya, full kayu. Di sana ada cerita konon itu ada satu kamar yang dikhususkan tidak boleh dibuka. Karena kalau dibuka itu bakal terjadi atau ada apa-apanya gitu. Berarti kalau boleh tahu nih aku mau sedikit nanya, latar belakang rumah panggung ini rumah Eyang kah atau apa nih Kak yang Ya, di Palembang ini? Rumah Eyang. Dan Eyang pada saat itu masih ada Kak? Udah tidak. Oh, udah sudah almarhum. Iya. Tapi emang sudah diberitahu nggak boleh ada yang masuk ke kamar? Iya, betul. Aku saking isengnya dulu ya, namanya masih kecil. Iya. Aku masuk. Coba mau lihat ada apa. Saya buka, ternyata emang nggak ada apa-apa. Dulu kata orang kalau orang masuk situ entar ditongolin yang istilahnya diliatin langsung yang gundurwo lah, ntar harimau lah gitu. Ternyata saya nggak ada apa-apa. Dari situ saya langsung ke makam Anang. Abis dari makam Anang Uyut itu kita pulang ke Jakarta. Oke. Tiba di Jakarta langsung yang berasanya langsung yang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba yang kesurupan dan melihat yang lain-lain. Oke, sebelum ke situ Kak, aku mau nanya nih Kak. Dengan kakak
dari Palembang Mm-mm. melihat kamar itu, kalau yang kakak lihat tuh apa kak pandangan kakak? Kosong aja, Tidak ada kayak meja kah atau segala macam? kosong bang. Sekosong-kosongnya? Ya. Dan tidak ada hawa apapun pada saat itu? Tidak merasa Hanya mencekam aja. mencekam aja? Kayak hawa ya mencekam. Pada lah. saat kakak buka itu pada jam berapa? Maksudnya siang hari atau malam? Sore. Oh, pada menjelang sore Ya hari. menjelang sore hari. Gitu. Perjalanan dari Palembang menuju Jakarta menggunakan apa kak pada saat itu? Mobil kita. Wow, Iya. road trip. Kalau anak zaman sekarang road trip. Iya. Anak zaman dulu kayak touring ya. Touring. Oh, touring itu kak. Mm-mm. Dari perjalanan aman-aman aja, fine-fine aja. Aman-aman aja, fine. Pas nyampe di rumah berapa hari kemudian masuk sekolah. Mm-mm. Dan nyampe di sekolah itu tiba-tiba langsung yang pingsan. Dan tiba-tiba saya nggak sadar diri, kata orang tuh saya kesurupan. Saya yang sebelum saya pingsan itu saya melihat ada anak cowok, ada kuntilanak kayak gitu. Udah Langsung aneh-aneh banget. Udah aneh-aneh. Itu pada saat SMP berarti Iya. ya? Wow. Berarti bisa dilogikakan sehabis melihat kamar kosong itu Ya, malah menjadi seperti Kawulan yang bisa melihat. ya bisa dibilang begitu. Oke, keren banget sih. Nah, akhirnya kak untuk sampai di fase itu kak di SMP itu kakak di sekolah ada nggak kak kayak kejadian juga kak atau bagaimana tuh kak? Kalau di sekolah paling yang sering ngeliat yang anak cowok itu aja. Dan pingsan, kesurupan yang saya 6 hari sekolah itu ya cuma 5 hari cuma sehari saya sekolah. 5 hari itu cuma pingsan, kesurupan, langsung pulang. Langsung pulang. Yang paling misterinya itu yang paling saya ketakutan banget tuh yang di rumah. Di rumah saya tempatin dulu. Oke. Itu saya pernah pulang jam 8 malam. Saya buka gerbang. Ternyata di situ emang kan rumah saya emang ada sumur tua gede. Iya. Nah, saya buka gerbang, saya lihat itu ada mata macan merah, bulunya gede hitam. Itu rumah kita itu pintunya ada 2, ada di depan dan ada belakang, itu lewat yang genderuwo itu. Ternyata yang dibuka yang di tempat genderuwo itu, yang mau nggak mau ya kita jalan ke situ. Berarti itu sekitar jam berapa yang kakak masuk ke rumah? Jam 8 malam. Berarti Itu ini masih jam 8. Rumah kakak ini bisa dibilang kayaknya besar ya kak? Maksudnya ada 2 pintu dari belakang Ya. sampai depan. Iya, rumah kita itu 2 lantai. 2 lantai. Ya, Dan lumayan. rumah memang besar. Iya, lumayan. Oke. Kakak ini jam 8 jam 9-an jalan lah nih, rencana mau pulang. Iya. Sebelum ngetok apa gimana tuh kak? Enggak, kita emang nggak ngetok, kita buka pagar, langsung kan menghadap langsung ke sumur tua itu yang gede itu. Pagar itu langsung menghadap. Saya Buka buka pagar langsung melihat view-nya? itu mata merah gede kayak macan, bulu hitam tinggi, yang saya ngetok langsung masukkan ke pintu yang pertama, diketok-ketok, yang dibukanya ke pintu belakang sama mama. Ternyata di belakang kata mama. Ya saya lari lah, mau nggak mau saya masuk lewat belakang. Iya. Dan saya jalan setengah lari itu nggak nyampe sampai saya ketakutan banget, sampai yang kapan sih nyampe. Ternyata mama saya nggak nyampe, mama nyusulin. Kenapa nggak nggak masuk? Ayo mah cepetan tarik, aku ketakutan, aku bilang. Yaudah ayo masuk. Ternyata mama bilang ayo masuk, itu juga mama melihat itu mata gede itu. Masya Allah. Posisinya matanya itu Matanya yang menyala merah, gede sekali. itu gokil sih ya. Aku kalau jadi Kak Ulan mungkin udah pingsan. Iya sama, kayaknya aku juga lebih baik udah deh gue nggak usah ke rumah, langsung main ke rumah temen. Wow, itu tuh cerita pertama tuh, Itu Kak? pertama. Oke. Awal-awal. Bisa melihat lah Iya, ya. betul. Dan seterusnya bagaimana tuh kak kalau bisa? Kak? Itu saya pulang itu langsung saya tidur kan, saya tidur di atas. Oke. Di atas itu Lantai 2 ya? ya lantai 2 itu nggak ada hordeng. Kita emang kan di atas itu kacanya nggak pakai hordeng. Itu pas saya tidur bangun kira-kira udah jam 7-an lah ya, terang sekali. Ternyata pas saya lihat jam udah masih jam 2. Kok terang ya?
ada apa ya? Jam 2 malam? Jam 2 malam ternyata. Kayak siang gitu? Iya. Itu di depan rumah saya itu pohon palem 3 besar. Pas saya lihat ternyata pas terang saya ngeliat mata itu kuntil anak yang lagi ayun-ayunan pegang gitu. Merinding. Ya, Wow. saya emang takut banget. Saya tutup bantal sebisa saya baca Al-Fatihah ayat kursi. Tuh. Oke Kak, jadi emang pada saat kakak itu emang nggak ada hordeng ya di Nggak. jendelanya ya. Jadi tapi yang kelihatan banget dia alhamdulillah nggak di kamar. Ya enggak, dia di depan. Di depan. Iya. Tapi kelihatan banget. Lihat banget. Ya sampai yang dia ketawa ya kedengeran banget. Akhirnya apa yang kakak lakuin? Maksudnya setelah baca doa itu? Tutup bantal aja sama baca doa aja udah akhirnya ketiduran. Oh oke, nge-freeze sudah tuh ya? Udah. Akhirnya udah ketiduran. Wow, serem banget tuh ya. Iya. Ini penggalan cerita rumah kakak ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Iya. Sekiranya ada nggak yang maksudnya apa hanya kakak yang alamin di rumah ini atau memang ada beberapa orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis di rumah itu kak? Ya, ada juga beberapa saudara-saudara saya yang tinggal di sana yang mengalami sama serupa hal kayak gitu. Wow. Ya, Tapi memang nggak ada dirembukin apa memang pada saat itu kayak sama saudara juga kayak masing-masing aja atau kayak gimana kak? ya kita udah kayak masing-masing aja udah. Emang udah kebiasaan tuh rumah udah terkenal angker. Dari awalnya itu saya telusur-telusurin itu ternyata rumah itu bekas gedung pabrik pembuatan peti mati. Wow. Saya telusur-telusurin itu. Dari Iya. penduduk setempat berarti Iya, ya, ditanya. betul. Kalau boleh tahu nih, latar belakang rumah yang kakak tempatin ini, kakak udah nempatin rumah ini tahun berapa kak? 94. Dari tahun 94. Iya. Dan akhirnya maksudnya kalau saya boleh tahu pindah rumah dari rumah itu pada tahun berapa kak? Pindah dari rumah itu Iya, ya, rumah aku besar. setelah menikah ya. Di sekitar tahun berapa tuh? Tahun 2010. Wah, lama banget, belasan tahun. Iya. 2010 saya sudah menikah, saya pindah di sana. Belasan tahun. Iya. Oke. Kayaknya dan itu udah bener kayak udah bukan rahasia umum, jadinya Iya. bener kayak hal yang ini ya udahlah sepele gitu. Iya. dilupain. Udah terkenal angker banget tuh rumah. Jadi orang-orang udah tahu itu rumah angker. Dan tidak ada serem. niatan dari misalnya kayak bapaknya kakak Mhm. untuk kayak memanggil ustadz untuk segi kayak pengusiran atau kayak pembersihan rumah kah? Sudah. Tapi emang nggak bisa diusir. Emang udah tempatnya di sana gitu. Oke. Memang ya udah yang Iya. ibaratnya yang baru yang ngikut gitu ya. Iya, tuh. Gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak kak yang kayak sampai kakak misalnya pingsan di tempat kayak yang abis ngeliat itu langsung blok gitu? Itu sih ada ya. Saya habis ngeliat sesosok kuntilanak merah. Wow. Itu katanya kastanya tuh derajatnya lebih tinggi dari yang iya. biasanya tuh. Itu di rumah itu kayak ada yang ngeliat itu kayak ada banaspati. Wow, Banaspati. banaspati itu kayak api yang Iya. terbang. Yang saya paling takutin tuh kuntilanak merah. Yang bener-bener yang merah, semua baju merah. Wow. Yang serem mukanya, yang acak-acakan. Terus Itu- saya langsung pingsan. Itu di mana itu kak? Itu di dekat kamar mandi belakang rumah saya. Kamar saya di belakang. Itu pada saat apa kakak ngelihat sosok kuntilanak merah itu? Saya lagi jalan aja sih, habis pulang main aja. Pulang main? ke Pulang kamar main mandi nih? masuk, mau ke kamar, ternyata tuh kamarnya udah ada yang diri aja. Saya di lorong, kamar kan melewat lorong gitu. Tiba-tiba di ujung lorong itu udah ada yang berdiri udah. Langsung udah mungkin ya langsung gitu aja udah nggak Pingsan. sadar. Bangun-bangun apa gimana? Iya tuh? udah banyak saudara, ada banyak mama, ada mama. Wow, berarti bahasa kasar ini kan kita bisa ngambil segi pengalaman yang kayak ternyata dari keisengan seorang bocah SMP
panjang. Berakhir Iya, panjang nih. berakhir panjang. Kalau boleh tahu nih Kak, saya menanyakan ke Kak Ulan ya. Ya, Sampai saat ini masih bisa melihat dan merasakan hal itu? sampai saat ini. Oh, jadi memang tidak mencoba untuk ditutupi pada saat masih kecil. Sudah mencoba gitu loh untuk ditutup, emang nggak bisa. Oke. Gitu. Ternyata emang udah leluhur lah ya, Iya. dari bawaan leluhur. Iya betul. Nah, berarti ini kan kakak kan ngelihat ini kan yang kakak rasain kan bawaan leluhur nih Kak. Ya. Kata banyak orang kalau misalnya bawaan leluhur kan berarti kan positif. Ya. Alhamdulillahnya kan ilmu putih lah, bukan yang ilmu hitam yang kita meminta untuk dijaga lah. Malah kita dari kecil udah ada titisannya. Apa yang kakak rasain positifnya? Dari awal-awal sebelum itu saya pernah foto-foto iseng-iseng, tiba-tiba di sini ada gelang putih. Ya, tangan saya nggak pernah pakai gelang dan di sini ada gelang putih. Masya Allah. Di fotonya itu hasilnya. Sampai mama bingung, kamu pakai gelang? Enggak mah. Lah ini apa? Nggak tahu. Kakak juga kaget sendiri. Iya, saya juga kaget sendiri. Pas udah selang-selang berapa bulan, itu saya mulai bisa ngobatin ngurut kalau orang masuk angin. Oke. Gitu. Jatuhnya ya positifnya ke situ aja. Positif. Ngurut kayak segala macam. Alhamdulillah. Maksudnya tapi kayak gini kan bisa dibilang ya negatifnya kakak bisa melihat lah yang dari segala rupa mau baik buruknya kan. Kalau misalnya dunia goib kan bervariasi. Ada nggak sih hal yang kayak nggak masuk nalar juga tapi ini tentang kebaikan? Ada. Nah, boleh diceritain. Itu masih di SMA ya. Saya waktu SMA itu masih di sekitar rumah saya. Itu dulu di belakang rumah itu ada got besar sekali ya. Itu juga nggak pakai halangan, nggak pakai apa, got itu juga. Tiba-tiba itu pas siang hari ada ular gede banget deh, pokoknya kayak ular piton. Oke. Hitam semua, Hitam pekat. dan saya sampai kaget, mama, papa ada ular gitu. Masya Allah, mau diusir juga dia tetap aja nggak bergerak. Iya. Akhirnya kita inisiatif, ya udah diemin aja, udah sampai udah bilang aja makasih. Ternyata pas habis dibilang terima kasih itu dia malah keluar. Ternyata itu habis dari situ ada kejadian hal-hal yang tidak mengenakan di rumah. Ada yang sakit atau ada yang kemalingan di rumah. Begitu. Berarti yang ular itu sebagai pertanda Iya. sebelumnya gitu. Mau pertanda ataupun juga ternyata penjaga rumah tersebut ya. Iya, mungkin bisa dibilang begitu ya. Wah, gokil sih. Dan tapi itu maksudnya bukan yang kayak orang hanya mempunyai indera keenam yang bisa melihat itu, orang normal juga. Normal juga itu bisa. Yang membedakan ular itu dengan ular lain ada nggak Kak yang kakak lihat di situ? Itu membedakannya dia ada apa ya? Aku lihat kayak ada kayak mahkota, tapi kayak bukan mahkota, kecil di atas palanya. Itu aja aku bisa ngeliat, itu aja. Ini kayak semacam permata gitu. Ya, Iya. kayak dibilang kalau kata orang situ sih jelmaan ratu ular. Oh. Aku nanya kenapa, ada apa ini, ada ular kok gini-gini gitu. Oh itu nggak apa-apa, itu cuma jagain doang. Malah penjaganya. Iya. Dan saya itu ngerasain banget bener-bener yang bukan yang musyrik ya, mau dijagain sama yang kayak gituan ya. Betul. Saya pas udah berapa tahun kemudian saya udah keluar dari rumah situ, sudah nikah ya. Udah keluar dari rumah situ, saya udah punya anak umur 12 tahun anak saya. Nah, dia masih di daerah situ, masih di samping rumah itu dulu ada sawah. Sekarang jadi danau. Oke. Mainlah Tuh anak. Ya. Kakak mencari. Saya ya muter-muter nyari nggak ada. Kata orang ada main di dulu sebelah sawah, sekarang ada di danau. Gitu, di danau bawah. Saya carilah ke danau bawah, itu perkiraan maghrib. Mau maghrib, menjelang maghrib. Ternyata itu anak saya ada ini danau, di sebelahnya itu ada proyek pembangunan perumahan. Ternyata anak saya itu ada di proyek itu. Oh, lagi main bola. Namanya anak nyari lahan buat main bola. Oh, berarti lagi rame-rame sama temen-temennya? Ya, betul. Itu anak saya saking ketakutan sama saya, dia lewatlah ke danau itu di pinggirannya.
di pinggirannya dia jalan kucuk gitu. Terus tiba-tiba yang saya ngeliat anak saya masuk ke dalam. Sempet tenggelam? Hampir. Hampir. Alhamdulillahnya saya minta tolong ya Allah, tolong siapapun yang ada di sini. Saya minta tolong ya Allah, tolong gitu. Gak ada orang satupun saat itu. Tapi saya ngelihat bayangan putih seret nolongin anak saya, langsung narik. Anak saya juga berasa, Mama, aku ada yang ditarik, aku ada yang narik mah, kata dia gitu. Masya Allah. Aku ada yang narik mah. Alhamdulillah, udah, makasih. Saya cuma bilang, makasih siapapun yang ada di sini. Saya lari, saya bawa pulang tuh anak, saya nyampe depan rumah, saya langsung pingsan dan langsung kesurupan. Kesurupannya itu ya itu, saya kayak ular. Yang ratu ular yang tadi kakak barusan ceritakan? Ya, dia ngomong, itu suami saya manggil orang pintar di tempat, dia ngomong katanya tolong jagain anak. Dia nitip pesan tolong jagain anak. Saya sampai dibangun diceritain begitu sampai saya merinding, sampai saya nangis. Benar-benar. Poinnya tuh maksudnya ngejagain anaknya kakak atau jagain kakaknya? Dua-duanya mungkin dari kecil saya dijagain di rumah itu. Iya. Iya. Wow, alhamdulillah. Ini merinding sih, meskipun aku pakai jaket tapi asli deh aku. Wow, alhamdulillah banget. Dengan semua cerita kakak ini berarti menandakan bahwasanya tentang gak semua hal-hal goib itu menakutkan, Ya, tapi juga ada manfaatnya. ada. Ya. Boleh kakak kasih pesan-pesan nih ke kawan-kawan alur kehidupan nih kak? Iya, berarti itu makhluk gaib itu tidak selalu Iya. itu selalu yang berbuat negatif. Itu selalu ada yang positifnya, selalu melindungi. Gitu. Jangan berpikir yang selalu negatifnya aja untuk makhluk gaib. Oke, siap. Terima kasih Oke. banyak nih kakak udah mau diundang meskipun emang secara undangannya ini paksaan ya. Ini kan dipaksa banget ya mbak Iya, kita. betul. Aduh, terima kasih banyak Iya, kak. sama-sama.